Oke, Mbak Talina Nabila nggak respon. Kita ganti dengan Mas Wayan Suwendi. Mas Wayan Suwendi dari mana, Mas? Silakan perkenalan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wayan Suwendi dari Lampung. Dari Lampung ya, Pak? Tahu? Oh, keren Pak, dari Lampung juga. Tahu info ini dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Ini dari teman yang nge-share. Oke. Ini yang rencana masuk seleksi Bapak atau anaknya mungkin, Pak? Nah, suaranya agak berisik saya sih. Mungkin teman-teman yang lain bisa di mute dulu ya mikrofonnya. Nanti ketika saya persilakan perkenalan, silakan dinyalakan mikrofonnya. Karena nanti kalau nggak tenang, bela diri juga nggak, nanti belum saya persilakan untuk berbicara. Jadi mohon ketenangannya juga dari teman-teman. Silakan di mikrofonnya sebelum saya persilakan. Gimana Pak? Tadi yang Polri Bapak atau anaknya Pak? Mohon maaf, untuk saya sendiri. Oh iya. Ya ini karena saya belum. Bentar lagi pembukaan ya. Dari mungkin perkenalan dari ini sebenarnya teman-teman Panara ini sudah memulai kelasnya kemarin. Nah, ini ada saya lihat wajah-wajah yang kemarin saya temui ya. Salah satunya siapa ya? Mas Reno, terus Mas Dida ya. Ini lagi di satu lokasi ya sekarang ya. Mas Tegar tuh, saya hafal lampunya tuh. Mungkin dari Mas Tegar dulu boleh perkenalan deh, Mas Tegar. Jangan ini, jangan berdekatan biar nggak balik suaranya. Halo Mas Tegar. Suaranya enggak? Keluar nggak suaraku? Halo. Halo, ada. Keluar ya. Perkenalan diri dong Mas Tegar. Mungkin yang lain kan belum kenal Mas Tegar. Nanti teman-teman yang di sana aku suruh perkenalan semua deh. Kenalkan, asal Klaten. Udah nggak? Udah gitu doang. Maaf banget. Oke nih yang teman-teman yang Nama lengkapnya siapa nama lengkapnya? Ayo. Tegar Triwidodo, biasa dipanggil Tegar. Oke, Tegar. Asalnya dari mana Mas Tegar? Klaten, Jawa Tengah. Klaten. Oke, Klaten. Dari siapa lagi ya? Mas Renor dong, Mas Renor kenalan dong. Mas Renor. Halo. Iya. Nama panggilan, nama lengkap asalnya. Ya, perkenalkan, nama saya Reno Zari Ramadan. Asli Mana? Bukan, ini yang mana ini? Ini Pak, Dinda, BTOP. Oh, Dinda. Mana Dinda aja yang saya lain ini? Nggak bisa. Halo. Halo. Dari mana Mas Reno? Cirebon, Jawa Barat. Cirebon.
Ini Mas Tegar, Mas Renov ini salah 2 dari peserta Panara yang sedang mengikuti kelas Panara, teman-teman. Oke, ini sambil coba saya. Oh ya, ini sebelum mulai mulai seminarnya, webinarnya, saya harap teman-teman bisa mematikan mikrofonnya dulu. Ini yang masih menyala punya Oppo A31, silahkan dimatikan silakan dimatikan mikrofonnya dulu. Terus ada Albar, ada Dava Azhar 0220, silahkan dimatikan mikrofonnya dulu. Nanti webinar akan dimulai ketika teman-teman sudah tenang, jadi narasumber nyaman untuk sharing sama kita semua. Oke, ini saya lagi buka materinya. Mana mikrofonnya? Matiin mikrofon nanti aku. Dia tak ngomong apa. Oke, Jenderal Giri, bisa kita mulai, Jenderal? Ini kesempatan yang langka ya, sebuah webinar dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan. Jadi teman-teman bisa bisa sangat mempercayai Panara Course kalau kami juga menghadirkan gitu narasumber yang di bidangnya tuh udah ngerti banget gimana riwayat perekrutan, terus gimana sih kehidupan polisi dan seleksi dan sebagainya. Ini Jenderal Giri akan sharing sama kita. Oke, selamat pagi Jenderal. Pagi. Nah, nih Jenderal Giri sudah mulai menyalakan mikrofonnya. Saya warning lagi untuk teman-teman untuk mematikan mikrofonnya sehingga webinar bisa berjalan dengan nyaman. Mungkin teman-teman bisa nyalain videonya aja, tapi mikrofonnya dimatiin. Oke, Jenderal, bisa langsung saya share materinya? Share screen? Boleh, Mas. Oke, sebentar, Jenderal. Silakan, Jenderal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan adik-adikku semua yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan. Ibu-ibu ya, oleh Panara, saya akan menyampaikan bagaimana apa yang kita ingin kita dan lain sebagainya. Polri dengan berbagai pengalaman next karena kita setelah SMA, artinya yang kita inginkan apa yang adik-adik ya, setelah selesai SMA, kemudian pengen akademik berapa alternatif. Karena setelah SMA bisa kita ke Akpol, AU, AL, STPDN, juga ada imigran di sekarang sudah pindah kalau tidak salah sekitar Serpong, bisa makan atau kuliah ke perguruan tinggi atau mungkin magang
dan sebagainya. Ada beberapa alternatif kita persiapkan, adik-adik persiapkan untuk setelah saya SMA, saya mesti kemana? Saya akan meraih masa depan, jadi tidak takut, saya tidak punya uang, orang tua saya susah, saya orang kampung, tidak boleh. Tetap semangat, banyak alternatif, yang penting kita persiapkan dan saya meraih masa depan saya. Jadi sekali lagi, jangan kita, saya orang desa, saya orang kecil, orang tua tidak punya apa-apa, dan sebenarnya tidak ada. Tapi tetap semangat, saya akan meraih masa depan saya dari berbagai visi atau tempat yang saya inginkan. Lanjut slide. Jadi tidak boleh berandai karena session pagi hari ini atau siang hari ini adalah untuk mempersiapkan kita ke AKOP. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya persiapkan? Yang pertama, fisik atau samapta. Kalau di istilah kita samapta. Tapi fisik. Lanjut ya, kita mempersiapkan kita bisa lari, renang, kemudian pull up, sit up, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah fisik. Dan ini dipersiapkan betul 1 tahun, 2 tahun. 1 bulan, 2 bulan, itu. Tapi 1 tahun, 2 tahun kita persiapkan bagaimana fisik kita. Saya mesti berenang. Kalau tidak bisa ya belajar berenang. Dari masuk yang paling air paling kecil langsung pelan. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah. Kemudian lari. Lari kan cuma udah bangun pagi lari, sore lari, udah cari lapangan. Paling tidak minimal itu 6 sepak bola. Nah, kalau cuma 3-4 sudah berat. Jadi sore pagi sore udah kita sepak bola. Mana ada tempat lapangan, kalau perlu di sawah, di mana berlari. Dan ini pertama persiapkan. Oleh karena up minimal itu 9-10. Udah gantung 1, coba lagi besok 1,5, coba lagi 2, dan terus sampai minimal 9-10. Kalau misalnya cuma 1, 2, 3, wah sudah berat. Karena apa? Saingan banyak dan lain sebagainya. Juga nanti ada shuttle run, lari angka 8 sekian detik dan lain sebagainya, set up dan sebagainya. Setiap tahun bervariatif. Tetapi renang, lari, pull up, settle up itu paling pokok yang harus kita persiapkan. Untuk bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita untuk mencapai mimpi kita seandainya, karena saingan se-Indonesia berat. Jadi kita harus mempersiapkan jauh hari diri kita. Yang berikutnya kesehatan. Setelah fisik kita mesti sehat. Bagaimana badan kita sehat. Jadi 6 bulan sebelumnya atau syukur-syukur 1 tahun sebelumnya check up dulu. Check up, datang ke rumah sakit atau tempat untuk check up kesehatan. Kalau tidak datang ke Polri atau ke TNI AD juga ada rumah sakit di tiap kabupaten ada, insya Allah kita check up jauh sebelumnya 1 tahun 6 bulan. Jadi Pak, saya mau nyoba daftar ke AKPOL, Akademi Kepolisian, saya mau check up. Jadi mulai tensi, tinggi, gigi, mata, telinga dan lain sebagainya. Jangan nanti kita buta warna, jangan. Jadi oleh karena 6 bulan 1 tahun kita persiapkan diri kita. Kita check up dulu. Jadi fisik, kemudian sehat, tinggi kita, darah, dan sebagainya. Kalau misalnya, waduh, varises. Ya sudah, bagaimana kita berusaha 1 tahun atau 6 bulan, coba bisa berusaha varises. Sekalipun sedikit panu saja tidak boleh. Kemudian berikutnya pengetahuan umum. Ini kan bisa dipelajari. Baca, kita buka internet, buka YouTube, kita baca pengetahuan umum karena kepolisian mendekati atau banyak hal terkait dengan hukum, ya sudah kita coba baca pasal-pasal hukum dan sebagainya, pengetahuan tentang Indonesia, tentang dunia dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari dan bisa dilihat di YouTube di berbagai kesempatan dan berbagai waktu. Yang penting tidak malas. Coba 1 tahun diri kita sungguh-sungguh. Yang berikutnya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kita mesti harus standar bisa dan lain sebagainya. Kemudian kita persiapkan komputer, kita harus mampu buka laptop, mengoperasionalkan dan lain sebagainya. Karena berkembangnya zaman dan waktu, nanti pada saat tes kita juga TPA dan sebagainya pasti buka laptop dan lain sebagainya. Jadi standar untuk operasional komputer kita harus mampu. Syukur-syukur paling tidak Word kita bisa, PowerPoint kita bisa dan lain sebagainya. Yang berikutnya psikologi. Karena nanti ada tes psikologi
untuk mengetahui bagaimana kondisi kita, kondisi mental, kepribadian, leadership, itu bisa diketahui dari tes psikologi. Ini tutup Gramedia sudah banyak, jadi datang ke Gramedia, tutup ke buku, lihat psikologi, bahkan sudah ada bimbingan untuk tes masuk akademi, akakpol, atau apa, sudah ada di Gramedia. Tinggal baca, lihat, misalnya mengembangkan gambar, oh gambar, kembangkan berbagai titik, kita bisa melihat gambar, meneruskan gambar. Kemudian mungkin istilahnya kecepatan otak kita, keteguhan, dan sebagainya. Di psikologi itu bisa dipelajari, materi dan bukunya banyak sudah dijual di toko Gramedia, tinggal kita mau dan peduli. Yang berikutnya TPA, tes potensi akademi, biasanya dengan menggunakan komputer cepat, kemudian materi 60 soal, 50 bergerak dan sebagainya. Yang terakhir kalau dikatakan mental, kita mesti siap. Jadi mental kita harus mental kuat, kita siap, insya Allah saya yakin saya bisa masuk dan saya persiapkan diri kita untuk bisa diterima di Akademi Kepolisian. Ini yang paling pokok. Inilah kira-kira apa yang kita persiapkan jauh hari. Jadi 6 bulan, 1 tahun, syukur-syukur 2 tahun, kita persiapkan. Tidak perlu kita, waduh, saya orang kecil, orang susah, tidak punya uang, orang tua saya cuma buruh, dan semua bisa dan mampu. Dan ini bisa dipelajari. Dan tidak harus uang besar. Misalnya ya kita Gramedia buka, nanti minggu depan datang lagi lihat berenang ada sungai, sudah belajar renang di sungai dan sebagainya. Jadi ini bisa dipelajari, ini bisa kita lakukan asal kita mau dan kita sungguh-sungguh. Kira-kira itulah apa yang kita persiapkan jauh hari, kira-kira 6 bulan sampai 12 bulan. Lanjut. Kemudian ya beberapa hal di luar tadi. Ada istilah saya kalau mengatakan tangan-tangan Tuhan atau Gusti Allah ini. Jadi antaranya 1 doa, 2 ibadah, 3 berbuat baik, 4 puasa, 5 percaya diri, dan yang paling pokok umi. Ibu. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi ini di luar tadi lakukanlah. 1 berdoa tiap pagi, sore, setiap kita nafas, apapun agamanya kita mohon sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, mudahkanlah langkah saya akan meraih masa depan, saya akan membahagiakan orang tua saya bisa diterima di Akpol. Doa, ibadah, berbuat baik. Bagaimana berlaku kita berbuat baik. Misal, sekalipun ada sampah atau batu kecil di pinggir jalan, sudah singkirkan. Jadi berbuat baik itu nanti Gusti Allah atau Tuhanlah yang mencatat, kemudian kita dimudahkan. Jalan kita untuk menuju cita-cita tadi dimudahkan. Berdoa, ibadah, berbuat baik, puasa. Kalau orang Muslim biasanya puasa Senin Kemis misalnya begitu. Ya sudah, kalau mungkin agama yang lain hari apa saya kurang begitu paham, tapi tidak apa puasa. Karena dengan puasa sama dengan kita yakin dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian percaya diri, mental, percaya diri, yakin sudah 6 bulan, 12 tahun, kita persiapkan. Dulu saya mempersiapkan, saya masuk Akpol tahun 82, itu dari SMP kelas 3. Dari SMP kelas 3. Lalu saya persiapkan betul, pagi, bangun, kota saya di kampung, di Pati, Jawa Tengah, Juwana, dulu masih susah, dekat sungai, berenang di sungai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, umi. Berbuat baiklah kepada ibu, tanamkanlah sebanyak mungkin tabungan berbuat baik kepada ibu. Umi. Ibu. Apapun agamanya. Bu, saya minta doa restu. Insya Allah tahun depan mau daftar. Ibu restui, saya doain saya. Nanti seorang ibu pasti bangun berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Nah, itulah jadi
Tidak bisa Mbak Sarah. Nah, Maaf Jenderal, tadi terganggu. Halo Om Bambang. ya halo. Mohon maaf. Dari Mana Semarang slide-nya? nih, Om Hah? Bambang. Ya, Kapan ke Semarang? Mohon maaf, untuk Mbak Talin Nabila, boleh akun hostnya dikembalikan ke saya nggak? Karena saya nggak bisa share screen barusan. Oh ya udah. Terima kasih. Sebentar ya Pak, mau tadi ada gangguan. boleh. Pokoknya 7 hari sebelumnya saya dikabarin. Siap. Akhir bulan jadi ke Semarang ya? Insya Allah, pokoknya nanti dikabarin kalau saya nggak ada kesibukan Ya. luar kota. Ya, insya Allah. Bisa Nurul pesta Hidayat. durian masih ada. boleh, kita makan durian. Oke, Hostnya, makasih Om. Ya, sama-sama Mas. Ya. karena saya nggak bisa share screen jadinya. Mana Mbak, lanjut slide-nya. Sebentar Pak, ini akun hostnya bukan di saya, jadi saya kesusahan share screen. Ya, gimana Kak? Boleh saya dijadiin host nggak? Atas nama Dinda Bito, akunnya dijadiin host. Bisa nggak caranya? Nggak tahu Kak, gimana ya? Ini, Bentar ya, kamu pakai PC atau HP? HP. HP. Klik di partisipan. Bentar. Partisipan. Nah, Mbak, tak anu ya, Ya. tak coba jadikan. Bentar. Sebentar, maaf Jenderal Gili, akun hostnya tadi keambil, jadi udah diklik partisipan. Ya. Terus klik nama saya tuh ada tanda panahnya itu make host langsungan. Udah bisa. Bentar ya Kak, saya cari namanya dulu. Dinda BTOP nih ya? Iya, terus Terus, ada panah gitu, terus diklik make host. make host. Salah, ini orang-orang Udah. ini ya. Oke. Udah ya Kak ya? Bentar, belum. Mas, oh ya udah. Terima kasih. Oke, Jenderal langsung share screen lagi. Boniman, Ya, Tadi sampai. Udah, Jenderal. Teman-teman kembali di mute mikrofonnya ya. oke lanjut. Kesehatan dan sebagainya. Kita pasti butuh latihan. Jadi tadi saya sampaikan 6 bulan, 12 bulan itu minimal. Syukur-syukur 2 tahun, 3 tahun. Tadi saya contohkan diri saya. Saya mempersiapkan dari saya masih SMP kelas 3 sampai hari ini alhamdulillah sudah mencapai bintang 2. Jadi latihan persiapan diri harus jauh sebelum. Kemudian belajar, tentunya belajar. Belajar tidak harus saya tidak punya buku, saya tidak punya uang, tidak. Buka di Google, dia tanya kawan, kalau nggak datang ke toko buku, mungkin buka sampai ada minggu depan datang. Jadi misalnya saya pernah, kalau saya kan di Jakarta, ini kira-kira 10 di Kampung Melayu itu ada toko Gramedia paling besar. Jadi saya anak-anak saya 3 biasanya kalau hari Minggu minimal 2-3 jam saya bawa Gramedia. Lantai 1 naik lantai 2, lantai 3. Lantai 3 itu buku semua. Kemudian saya bilang sama anak saya, kamu lihat ada anak laki 4, perempuan 2 itu. Setiap minggu dia pasti datang. Mau ke pojok, buka buku, nanti bukunya dilipat, taruh, balik, kemudian pulang lagi. Minggu dia baik lagi. Artinya begini, jadi belajar tidak harus istilahnya saya tidak punya buku, saya tidak punya uang, saya tidak punya ongkos. Enggak. Belajar anytime dan bisa. Handphone, kalau enggak lihat di punya tetangga di mana, pada kesempatan di mana pun mudah, zaman sekarang mudah. Kemudian sungguh-sungguh. Jadi tadi sampaikan bukan sekedar saya pengen jadi akpol, gagah nanti bisa jenderal. Oh enggak bisa. Harus latihan dan sungguh-sungguh diri kita persiapkan karena saingannya besar, ribuan.
bahkan mungkin puluhan ribu se-Indonesia, yang diambil cuma 300. Bagaimana kita se-Indonesia melawan 300 dan ribuan orang, oleh karena kita betul-betul siapkan diri kita. Jangan berpikir diri kita, saya berpikir saya harus menyisihkan 40-50 orang, paling tidak begitu. Jadi kalau di Polda, mungkin di kota 40 dan diterima dari Polda ini, provinsi ini 30, 40, 20, dan kita bersaing di Polda itu, baru nanti dikirim se Indonesia ke Semarang. Jadi kita berpikir saya harus menyisihkan 40-50 orang saingan saya di Polda tadi. Jadi kita sungguh-sungguh. Kemudian minimal 2-3 tahun. Kalau tadi saya bilang 6 bulan, 12 bulan. Kalau kita bisa jauh sebelumnya, 2 tahun persiapkan diri kita, 3 tahun. Ya fisik, saya seperti lari, saya berenang, saya seperti sehat, saya pull up, dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa instan. Nggak bisa balik telapak tangan, oh 1 hari seminggu, enggak, nonsen. Jauh sebelumnya. Tapi enggak perlu berkecil hati, enggak perlu patah semangat, tapi semua bisa dilakukan, bisa dilatih, bisa dipelajari, dan bisa dipersiapkan. Kemudian tidak harus enggak punya uang berkali-kali, saya kata tidak. Jadi bisa dipersiapkan, bisa latihan, atau tanya. Atau kalau di Polres tadi, atau di Polsek ada Pak Polisi, ada Pak TNI, tanya, Pak, kalau mempersiapkan diri jadi polisi, dari TNI saya apa? Standarnya sama. Latihan fisik, kemudian kita persiapkan diri kita, tidur istirahat yang sehat, tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Lanjut. Lanjut, Mbak E. Mbaknya lanjut. Mbak E lanjut. Mbak Dinda. Ini penugasan saya terakhir waktu saya. Ini pengalaman potret gambar. Kalau adik-adik punya mimpi dengan tempat yang dipersiapkan. Maaf, interupsi. Apa yang kita persiapkan, kemudian kita mimpi tadi. Kemudian Putri jangan coret-coret ya. Nanda Putri jangan coret-coret. Kemudian untuk mencapai sukses, goalnya adalah sukses berhasil, yaitu manajemen, leadership, manajerial, komunikasi, pengambilan keputusan, teamwork. Artinya begini, sedini mungkin sekarang adik-adik kan sudah pandai, sudah jago, sudah pinter, sudah banyak pengalaman, beda dengan zaman-zaman kita dulu. Zaman saya masih SMA, saya masih SMP, mungkin terbatas, informasi terbatas, kemudian partner atau kawan juga terbatas, kemudian mau tanya siapa juga nggak bisa. Kalau sekarang semua sudah ada. Jadi bagaimana manajemen, bagaimana kita mempersiapkan diri. Kita yang mengatur diri kita, tidur benar, tempat makan, istirahat, kapan gue latihan, dan lain sebagainya. 2, leadership, kepemimpinan. Saya sebagai pemimpin, artinya ya, karena di sana nanti harus belajar tadi. Kalau di sekolah lewat pramuka, kalau zaman saya dulu OSIS, tidak tahu zaman sekarang apa namanya, jadi pramuka, OSIS, kegiatan sosial, mungkin pengajian, mungkin di desa, mungkin olahraga. Oh saya sepak bola, oh saya voli, oh saya basket. Jadi kita koordinasi sama teman-teman kita kelompok kecil, kemudian kita sudah mulai belajar memimpin, itulah leadership. Kemudian manajerial, kemudian komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kawan-kawan lewat SMS, lewat WA, atau kita dialog langsung, atau by phone, dan sebagainya. Karena komunikasi itulah network, itulah menjadikan kita dapat informasi banyak. Jadi kita tidak, istilahnya kok anak sekarang kurang enggak. Jadi harus. Kemudian pengambilan keputusan. Artinya pengambilan keputusan, iya tidak. Saya bangun pagi apa tidur? Saya sholat apa tidur? Saya belajar apa tidur? Saya berkomunikasi dengan teman atau tidak? Itulah pengambilan keputusan. Jadi kita sudah asah diri kita. Kita asah belajar mengambil keputusan. Saya mau olahraga hujan, udah biar aja hujan. Tetap lari. Jadwal saya hari ini saya akan menambah 1/2 putaran, saya akan menambah 3 putaran, dan sebagainya. Jadi hal-hal kecil di dalam tubuh kita, diri kita masing-masing harus sudah mulai kita tanamkan. Saya harus mengambil keputusan untuk saya sukses. Saya jebur berenang, minum air tidak apa-apa sudah. Tapi kita yakini saya berenang, saya bisa berenang. Nah, itu pengambilan keputusan.
Kemudian teamwork. Syukur-syukur misalnya ya kita ngajak kawan yang sama-sama kita dengar atau sparring partner. Ayo temenin saya lari dong, ayo temenin saya berenang, misalnya begitu. Nah, sudah sedini mungkin hal-hal kecil itulah kita lakukan. Kita berteman, jangan kita sendiri untuk mencapai goal supaya mimpi kita saya masuk, saya diterima di Akpol. Jadi ini kira-kira 6 titik tadi yang harus dilakukan, harus kita tanamkan ke diri kita. Kalau bahasa kerennya tadi, manajemen, leadership, manajerial, komunikasi, pengambilan keputusan teamwork. Tapi semuanya bisa kita lakukan di dalam diri kita, adik-adik kita. Mungkin adik-adik tidak tahu atau oh ini toh pengambilan keputusan, oh ini toh komunikasi, oh ini toh leadership. Tapi intinya adalah tadi, bagaimana kita melawan diri kita persiapkan diri kita untuk mencapai sukses, mencapai goal, mimpi yang kita inginkan meraih masa depan. Lanjut. Kemudian harus bagaimana untuk sukses. Tadi sudah di slide tadi, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, artinya kita sholat, kita ibadah, kita berbuat kebaikan. Umi tadi saya sudah sampaikan, ibu. Nafas kita bersyukur. Barangkali dengan kita bersyukur, dengan berdoa, tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan yang Maha Kuasa. Contoh. Yang meriksa mata, meriksa gigi, kemudian edit, nilai, kan manusia biasa. Indelalah kersane Gusti Allah, karena yang Maha Kuasa. Pas adik-adik, pas diperiksa, bagian mata, telinga kurang dikit, dia kok meleng gitu kan, ya sudah lulus, nah kan gitu. Ini kan doa tangan-tangan yang Maha Kuasa. Jadi harus kita yakini kekuatan doa tangan-tangan yang Maha Kuasa. Ada panuh dikit mestinya nggak lulus. Tapi di lalapan periksa itu kalau dia nggak lihat panuh kita, misalnya begitu kan, lulus. Nah kan begitu, karena kan per item. Nah ini yang saya bilang. Ada hal-hal kalau kita berbuat baik, insya Allah lah. Ikhtiar, bahasanya ikhtiar. Jadi di lalakan kersane Gusti Allah, pas Bapak itu biasanya galak, hari itu kok baik. Biasanya hari itu banyak nggak lulus, hari itu kok kurang dikit, atau nulis dulu kok salah, dari 6 jadi 9, nah misalnya begitu. Nah inilah kekuatan lain yang harus kita yakin dan kita bisa untuk meraih sukses tadi. Jadi logika saya tidak mungkin. Saya dulu masuk tuh tinggi saya 162, berat saya 52. Jadi zaman saya dulu tinggi saya tuh 162, berat 52. Waktu itu saya tahun 81 saya lulus SMA, kemudian ranking saya 368 di Kodam Jawa Tengah. Yang diterima cuma 208, 210 lah. Kalah ranking di bawah, enggak lulus. Terus saya siapkan tahun berikutnya. Lari jungkir balik, alhamdulillah. Ya, ini berkat tadi kita memohon, kita bersyukur, kita berbuat baik. Istilah saya, kalau kita lakukan ada tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan yang Maha Kuasa yang nolong kita. Inilah diantaranya. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau kita orang Jawa, maaf karena saya orang Jawa, Semarang, Jawa Tengah. Dengar tadi, Mbak? Gimana, Jenderal? Sebelumnya. Yang sebelumnya. Oh ini. Oke. Nah, oh ya. Jadi satu, andap asor, ojo dumeh, ojo gumunan legowo. Arti andap asor itu kita kita mengalah. Kita sudah persiapkan diri kita, kemudian terus jangan kita mentang-mentang, jangan. Bangun pagi, olahraga, sehat, istirahat, makan, tapi tetap kita orang bilang andap asor, sumeleh, kita udah begitu. Enggak, saya udah latihan kok, karena ada gitu. Saya pull up, tiap hari pull up, lari, berenang, tadi dicoba lah, renang enggak bisa, lari juga, memble, nah begitu kan. Tapi kita siapkan, kita sungguh-sungguh, tapi kita dalam hati, insya Allah, nah begitu. Ya kemudian ojo dumeh itu ojo gumunan, wah. Nanti kalau pada saat tes itu di sana, saya masih ingat, nanti ada yang ngawal, bahwa ini dikawal. Yang pangkatnya di sini, kita grogi, kita takut, kita bingung, kita waduh kecil hati. Nanti begitu, pada saat tes, yang bapaknya pejabat itu anaknya dikawal. Dia
Nah, oleh karena kita mulai bagaimana Anda pasor, bagaimana dokumen, bagaimana dokumen dan logo. Tenang aja. Nanti kalau kamu, ya anaknya mungkin cemen, tapi bapaknya pejabat dikawal. Kamu ke sana, kamu duluan, saya duluan, atau dia terobos. Nanti akan begitu. Nah, mental kita down. Begitu melihat yang seperti itu, tensi kita bisa naik. Nah, begitu pada saat tensi kita naik, kita grogi dan sebagainya. Oleh karena ini, Anda pasar ojo tunai kegunaan logowo. Karena pada saat tes nanti harus tes 80 orang kesehatan. Lulus cuma 8. Udah, kita minder. Kita down, bisa tensi kita naik. Bisa kita deg-degan, bisa kita kecil hati dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira. Oleh karena kita persiapkan diri, kemudian menghadapi situasi yang seperti tadi kan. Nanti banyak tuh putra-putranya pejabat kawal. Waduh, pangkatnya ini medeni pakai kumel. Kita takut minder dan kita nggak punya yang kurang kecil, wong desa nggak punya siapa-siapa. Dulu saya alami. Hari itu bapak itu anak itu nggak lulus. Loh, besok itu bisa muncul lagi. Nah, nanti akan melihat hal yang seperti itu. Tak usah grogi, nggak usah takut, nggak usah bingung. Sudahlah, yakini sudah. Semua panitia se-Indonesia polisi sudah mulai baik dan sungguh-sungguh semua akuntabilitas, semua terbuka. Hari tes hari itu dibuka, diumumkan. Kalau ada yang komplain, bisa panitia kepolisian di bendera masih bisa dibuka. Pak, Bapak tidak lulus. Sekalipun mungkin putra pejabat dan lain sebagainya, sudah akuntabilitas kok. Sudah lari sekian, ini datanya. Kalau perlu kadang-kadang ada rekaman videonya. Jadi sekarang sudah canggih. Oleh karena tadi, Anda pastor, ojo tunai, ojo gumunan logowo. Sudah Pak, silakan. Kalau dia dikawal sama pejabat atau dikawal ajudannya atau siapa, sudah monggo Pak. Yang penting dipanggil nama kita, nomor sekian siap, nomor sekian siap. Nah sudah, tenang aja. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Lanjut, baik. Lanjut. Nadia, Dinda. Nah, oke. Ini mestinya untuk materi next tentu, tapi ya amal perbuatan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh potret apa yang sudah saya lakukan, saya kerjakan, bagaimana saya menyemangati. Kebetulan saya ini waktu di Al-Azhar, saya datang, saya diminta, Pak boleh nggak Pak, Bapak kan polisi tinggal di asrama, saya tinggal di Rawamangun, Cipinang, seperti itu. Bapak kayak semangat. Nah, saya memotivasi di sekolah Al-Azhar waktu itu. Bagaimana teman-teman adik-adik di sana mempersiapkan diri masuk, ada yang masuk akpol dan sebagainya. Saya bilang ada yang SMP, masuklah SMATN. Karena SMA Taruna di Magelang, sekolah itu bagus, kemudian bisa mempersiapkan dirinya, kemudian untuk sukses meraih depan. Artinya, apa yang saya sampaikan ini dulu ketika saya masih aktif, saya tidak segan-segan. Saya datang ke sekolah, saya datang ke tempat mana, saya menyemangati, saya berdialog, dan saya mencontohkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini pada saat saya masih aktif, saya masuk ke sekolah. Dulu ketika masih taruna, saya ngasih pramuka. Zaman saya pengalaman letnan, saya tidak di situ Bondo, saya pernah di Jember, saya lakukan. Saya ambil adik-adik, saya ke sekolah, saya ke pesantren, ke tempat yang lain untuk berdialog. Jadi inilah potret apa yang saya lakukan untuk saya pengen adik-adik saya generasi muda meraih masa depan, meraih mimpi. Ini saya lakukan, bukannya cerita saja. Nah, inilah sebagian contoh gambar yang saya lakukan. Lanjut. Maaf Pak, ini Cahyo S, tolong jangan coret-coret ya. Jadi semua sheet tercoret-coret Cahyo S. Lanjut. Lanjut Pak. Ya, ini pada saat saya ke Amerika ini kalau tidak salah. Jadi potret saya ke Amerika, saya dengan bagaimana di sana merekrut anggota FBI, berapa biayanya, berapa pelatihannya, materinya apa dan sebagainya. Kemudian saya ke Interpol, pusat Interpol di Amerika, di Washington, di New York. Saya ke New York, saya ke Washington, belajar tentang bagaimana mereka mempersiapkan, bagaimana komunikasi
bagaimana mereka menyimpan data dan lain sebagainya. Ini bukti-bukti pada saat saya studi banding atau saya belajar ke luar negeri untuk memajukan beberapa profesi yang pada saya lakukan pada saat itu. Lanjutkah, Pak? Lanjut. Siapa? Benar, Pak. Ini saya waktu saya ke Pentagon. Jadi waktu saya ke Washington, saya sempatkan ke Pentagon, saya komunikasi sama mereka karena ada penuh setiap tahun ada sekitar 400 polisi yang diberangkatkan ke UN, misi internasional ke Afrika. Jadi saya sempat masuk ke Pentagon, apa yang digadang-gadang mereka, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana tingkat asrama, tempat tinggal, hari-hari mereka latihan fisik seperti apa, kemudian materi apa yang kita kasihkan dan lain sebagainya. Saya ke Pentagon karena polisi punya misi setiap tahun, sudah sekitar 15 tahun ke Afrika, misi internasional UN di bawah PBB. Jadi saya ke Pentagon, saya melihat apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan misi internasional. Inilah potret-potret gambaran apa yang saya lakukan, saya kerjakan terkait dengan profesi pekerjaan kita. Lanjut.